Kiai Yazid dan si anjing hitam. Syahdan, pada zaman dahulu, ada seorang kiai besar yang sangat dihormati. Orang-orang di sekitarnya memanggil Kiai Yazid lengkapnya Kiai Abu Yazid Al-Bustami. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Santrinya banyak. Mereka belajar di bawah bimbingan sang guru. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, ada yang dari Irak, Iran, Arab, tanah Gujarat, negeri Pasai dan sebagainya. Mereka setia dan tunduk patuh atas semua nasihat dan bimbingan sang mursyid. Selain Kiai Yazid punya santri di pesantrennya, banyak pula masyarakat yang menginginkan nasihat dari beliau. Mereka pun datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang menanyakan tentang perjalanan spiritual yang sedang dihayatinya, ada pula yang bertanya cara menghilangkan penyakit-penyakit hati, bahkan tak jarang yang menginginkan usaha mereka lancar serta keperluan-keperluan yang sifatnya pragmatis dan teknis lainnya. Semuanya dilayani dan diterima dengan baik oleh sang kiai. Meski demikian, kadang-kadang terjadi pula tamu yang datang dengan maksud memuji dan mencobai sang kiai. Apakah Kiai Yazid itu memang benar-benar waskita tajam penglihatan mata batinnya? Para tamu yang datang, bukan hanya didominasi kalangan lelaki saja, tetapi juga ada perempuan sufi yang belajar kepadanya. Mereka ingin bertakarub kepada Allah sebagaimana yang dilalui sang kiai. Di antara mereka ada yang berhasil, ada pula yang gagal di tengah jalan. Semua itu, kata Kiai Yazid, memang bergantung pada ketekunannya masing-masing. Beliau hanya mengarahkan dan membimbing, semuanya bergantung dari keputusannya jua. Karena kealimannya itu, akhirnya masyarakat memang benar-benar menganggap bahwa Kiai Yazid adalah sosok yang patut dijadikan tauladan atau panutan. Bukan hanya itu, para kalangan sufi pun menghormati kedalaman rasa sang kiai. Para sufi pun banyak yang mengajak diskusi, konsultasi, musyawarah dan membahas soal-soal spiritual yang pelik-pelik. Ngelamut, hadir dan menghadirkan, berpisah dan bersatu. Kedalaman rasa sang kiai, misalnya, ia bisa saja merasa kesepian atau menyendiri ketika berkumpul dengan orang banyak. Di tempat lain, sang kiai sangat merasakan ramai, padahal ia sendirian. Begitulah, semua rasa itu tertutup oleh penampilan beliau yang memikat, mengayomi, melindungi, mengajar, dan gaul dengan banyak orang. Pada suatu hari, Kiai Yazid sedang menyusuri sebuah jalan. Ia sendirian, tak seorang santri pun diajaknya. Ia memang sedang menuruti kemauan langkah kakinya berpijak, tak tahu kemana arah tujuan dengan pasti. Ia mengalir begitu saja, maka dengan enjoy-nya ia berjalan di jalan yang lengang nan sepi. Tiba-tiba dari arah depan ada seekor anjing hitam berlari-lari. Kiai Yazid merasa tenang-tenang saja, tak terpikirkan bahwa anjing itu akan mendekatnya. Ternyata tahu-tahu sudah dekat di sampingnya. Melihat Kiai Yazid secara refleks dan spontan segera mengangkat jubah kebesarannya. Tindakan tadi begitu cepatnya dan tidak jelas apakah karena barangkali merasa khawatir, jangan-jangan nanti bersentuhan dengan anjing yang liurnya najis itu. Tapi, betapa kagetnya sang kiai begitu ia mendengar si anjing hitam yang di dekatnya tadi memprotes, "Tubuhku kering dan aku tidak melakukan kesalahan apa-apa." Mendengar suara si anjing hitam seperti itu, Kiai Yazid masih terbengong, benarkah ia bicara padanya? Ataukah itu hanya perasaan dan ilusinya semata? Sang kiai masih terdiam dengan renungan-renungannya. Belum sempat bicara, si anjing hitam meneruskan celotehnya, "Seandainya tubuhku basah, engkau cukup menyucinya dengan air yang bercampur tanah 7 kali, maka selesailah persoalan di antara kita. Tetapi apabila engkau menyingsingkan jubah sebagai seorang parsih kesombonganmu, dirimu tidak akan menjadi bersih walau engkau membasuhnya dengan 7 samudera sekalipun." Setelah yakin bahwa suara tadi benar-benar suara si anjing hitam di dekatnya, Kiai Yazid baru menyadari kehilafannya. Secara spontan pula, ia bisa merasakan kekecewaan dan keluh kesah si anjing hitam yang merasa terhina. Ia juga menyadari bahwa telah melakukan kesalahan besar, ia telah menghina sesama makhluk Tuhan tanpa alasan yang jelas. "Ya, engkau benar anjing hitam," kata Kiai Yazid, "engkau memang kotor secara lahiriah, tetapi aku kotor secara batiniah. Karena itu, marilah kita berteman dan bersama-sama berusaha agar kita berdua menjadi bersih." Ungkapan Kiai Yazid tadi, tentu saja, merupakan ungkapan rayuan agar si anjing hitam mau memaafkan kesalahannya.
Jikalau binatang tadi mau berteman dengannya, tentu dengan sukarela ia mau memaafkan kesalahannya itu. Engkau tidak pantas untuk berjalan bersama-sama denganku dan menjadi sahabatku. Sebab, semua orang menolak kehadiranku dan menyambut kehadiranmu. Siapapun yang bertemu denganku akan melempariku dengan batu, tetapi siapapun yang bertemu denganmu akan menyambutmu sebagai raja di antara para mistik. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun, tetapi engkau memiliki sekarung gandum untuk makanan esok hari. Kata si anjing hitam dengan tenang. Kiai Yazid masih termenung dengan kesalahannya pada si anjing hitam. Setelah dilihatnya, ternyata si anjing hitam telah meninggalkannya sendirian di jalanan yang sepi itu. Si anjing hitam telah pergi dengan bekas ucapannya yang menyayat hati sang kiai. Ya Allah, aku tidak pantas bersahabat dan berjalan bersama seekor anjing milikmu. Lantas, bagaimana aku dapat berjalan bersamamu yang abadi dan kekal? Maha besar Allah yang telah memberi pengajaran kepada yang termulia di antara makhlukmu yang terhina di antara semuanya. Seru Kiai Yazid kepada Tuhannya di tempat yang sepi itu. Kemudian, Kiai Yazid dengan langkah yang sempoyongan meneruskan perjalanannya. Ia melangkahkan kakinya menuju ke pesantrennya. Ia sudah rindu kepada para santri yang menunggu pengajarannya. Keunikan dan kenilaian Kiai Yazid memang sudah terlihat sejak dulu. Kepada para santrinya, beliau tidak selalu mengajarkan di pesantrennya saja, tetapi juga diajak merespon secara langsung untuk membaca ayat-ayat alam yang tergelar di alam semesta ini. Banyak pelajaran yang didapat para santri dari sang kiai, baik pembelajaran secara teoritis maupun praktis dalam hubungannya dengan ketuhanan. Suatu hari, Kiai Yazid sedang mengajak berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Setelah diamati secara seksama, ternyata ia bukanlah si anjing hitam yang dulu pernah memprotesnya. Ia si anjing kuning yang lebih jelek dari si anjing hitam. Begitu melihat si anjing kuning tadi terlihat tergesa-gesa barangkali karena ada urusan penting, maka Kiai Yazid segera saja memomando kepada para muridnya agar memberi jalan kepada si anjing kuning itu. Hai murid-muridku, semuanya minggirlah, jangan ada yang mengganggu si anjing kuning yang mau lewat itu. Berilah dia jalan, karena sesungguhnya ia ada suatu keperluan yang penting hingga ia berlari dengan tergesa-gesa, kata Kiai Yazid kepada para muridnya. Para muridnya pun tunduk patuh kepada perintah sang kiai. Setelah itu, si anjing kuning melewati di depan Kiai Yazid dan para santrinya dengan tenang, tidak merasa terganggu. Secara sepintas, si anjing kuning memberikan hormatnya kepada Kiai Yazid dengan menganggukkan kepalanya sebagai ungkapan rasa terima kasih. Maklum, jalanan yang sedang dilewati itu memang sangat sempit, sehingga harus ada yang mengalah salah satu, rombongan Kiai Yazid ataukah si anjing kuning. Si anjing kuning telah berlalu. Tetapi rupanya ada salah seorang murid Kiai Yazid yang memprotes tindakan gurunya dan berkata, Allah yang maha besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya. Sementara, Kiai adalah raja di antara kaum sufi, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing jelek tadi. Apakah pantas perbuatan seperti itu? Kiai Yazid menjawab, anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian dulu sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik kaum sufi. Begitulah yang sampai ke dalam pikiranku dan karena itulah aku memberikan jalan kepadanya. Mendengar penjelasan Kiai Yazid seperti itu, murid-muridnya manggut-manggut. Itu merupakan pertanda bahwa mereka paham mengapa guru mereka berlaku demikian. Semuanya diam membisu. Mereka tidak ada yang membantah lagi. Mereka pun terus meneruskan perjalanannya. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.